Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Leli Amalia Herianto dari Kantor Pertanahan Kabupaten Poso. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, pada tugas agenda ketiga, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen ASN, Whole of Government, and pelayanan publik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa sih ASN itu. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua. Yang pertama PNS dan yang kedua adalah P3K atau PPPK. PNS merupakan warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari politik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi ada 3. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang ASN, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik dalam maupun di luar. Dalam manajemen ASN dikenal dengan sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan dan diterapkan objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan, baik kompetensi dan kinerja. Atau lebih ringkasnya, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan adanya sistem merit, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Yang kedua adalah Whole of Government. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi.
yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat ataupun di daerah dan di lingkungan BUMN dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini penjelasan menurut Lembaga Administrasi Negara 1998. Definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, penduduk atas barang dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Siklus pelayanan publik sendiri menurut A. Imanto 2002 adalah sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan. Dikatakan bahwa siklus layanan dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertamanya adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua adalah penerima layanan misalnya seperti orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur yang terakhir adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Dalam artian, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dalam pelayanan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga adalah responsif. Dalam artian, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggara pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Yang ketujuh, aksesibel. Aksesibel itu apa sih? Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik. 8. Akuntabel. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang terakhir adalah berkeadilan. Dalam pengertian berkeadilan ini, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. ASN harus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Lantas, bagaimana cara kita agar dapat berkontribusi dan memperbaiki pelayanan publik? Kontribusi yang paling minimal adalah melalui tindakan-tindakan atau perilaku saudara sebagai seorang ASN. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis dalam jangka panjang yang penting bagi upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dan memberikan pelayanan publik. Mengenai tugas agenda ketiga ini mengenai manajemen ASN,
Call of Government dan Pelayanan Publik. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.